Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Jamaah pejuang subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, subhanallah. Ya, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali ya. Pada akhir bulan Ramadan saya memberikan sedikit bekal atau ilmu ya. Sekarang alhamdulillah Allah berikan kita kesempatan, subhanallah. Mungkin di antara kita sudah ada yang dipanggil oleh Allah ya. Di tempat saya waktu Ramadan sudah ada yang dipanggil, setelah Lebaran sudah ada yang dipanggil. Tapi kita insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah dan mudah-mudahan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam kalimat bahasa Arab ya, di buku tentang keutamaan ilmu, kitab Nihatuz Zain di halaman 359, al-istighalu bil ulum afdalu minal istighali bil azkar wan nawafil. Al-istighal, syugal, dari kata syugal itu sibuk. Jadi al-istighal menyibukkan diri bil ulum dengan mencari ilmu. Jadi sibuk dia menuntut ilmu, ya, pingin banget menuntut ilmu untuk apa coba? Lillahi ta'ala. Dan pastinya kita agar ibadah kita itu maksimal. Jangan sampai ibadah kita itu, mohon maaf, zong, karena kita nggak belajar ilmu, khususnya ilmu fikih. Tentang sholat, semua itu harus pakai ilmu. Nah, alhamdulillah ya kita telah hadir. Berarti kita ini hadir dalam rangka menyibukkan diri untuk mencari ilmu. Tapi lillahi ta'ala. Afdal, lebih utama bil istighalil bil adhkar. Jadi lebih utama daripada, mohon maaf, menyibukkan diri dengan berzikir, wan nawafil, dan sholat-sholat sunnah. Ternyata mencari ilmu itu penting. Tapi ingat, jangan sampai kita hanya teori ya, dengar aja tapi nggak dipraktekkan. Tidak. Ilmu itu kita ambil, kita serap, tapi kita langsung praktek. Itu subhanallah. Alhamdulillah para jamaah pejuang subuh ya hadir ya, mudah-mudahan kita ini istiqomah, amin ya. Tetap ya, jangan sampai karena ada bawaan nggak enak pingin menuju masjid, tidak. Tapi karena saya datang dalam keadaan ingin sholat subuh berjamaah dan langsung dilanjutkan dengan berzikir, yaitu dengan menuntut ilmu. Subhanallah. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubum wajilatun annahum ila rabbihim rajiun. Ini ayat ini bagus, Pak. Subhanallah. Jadi walladzina, dan mereka itulah orang-orang yu'tuna, dari kata ata yu'ti. Ada ata, ada ya'ti. Ata ya'ti itu datang. Kalau ata yu'ti itu artinya memberikan. Nah, walladzina yu'tuna, dan mereka itulah orang-orang yang memberikan ma atau apa-apa yang telah mereka berikan. Nah, maksudnya apa di sini? Jadi mereka itu orang-orang yang memberikan waktu itu ketika bulan Ramadan, rajin ibadahnya, subhanallah, puasanya,
Ya sholatnya, baca Qur'annya, sedekahnya, zikirnya itu di bulan Ramadan itu mereka telah apa yang telah mereka lakukan, ternyata apa yang terjadi? Wa qulubuhum wajilatun. Nah, ini baru kita dengar wajilatun itu apa wajilah? Wajilatun itu artinya khauf, tapi tidak sama. Kalau khauf takut, tapi kalau wajilatun itu khawatir, was-was, takut. Dalam hati mereka itu takut. Takut apa? Nah, selama mereka melakukan ibadah kepada Allah di bulan Ramadan sangat maksimal, nggak pernah berhenti, tapi mereka tetap masih takut, was-was. Takutnya apa? Takut amal mereka itu nggak diterima oleh Allah. Tuh hebat mereka. Ya mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kalau orang takut, was-was, khawatir amalnya belum tentu diterima oleh Allah, berarti apa yang mereka lakukan? Nambah. Justru bulan Syawal ini, kita masih masuk bulan Syawal, di akhir Syawal ini harus ditingkatin, nambah. Tuh. Nah, kita ini mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Khawatir nih, selama ini kita di bulan Ramadan rajin ibadah, tapi merasa was-was diterima nggak ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Nah, kalau kita takut, was-was, ya kita harus nambah, bukan malah berkurang. Annahum ila rabbihim raji'un, dan mereka itu akan menghadap kepada Tuhan mereka. Ya, raji'un, kembali kepada Allah. Kita akan kembali kepada Allah. Nah, itu yang nanti ketika menghadap pada Allah, nggak taunya hasilnya tidak maksimal, nggak diterima. Nah, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberi kesempatan sehat walafiat, berarti kita harus apa? Semangat. Subhanallah. Ya Pak ya. Ingat, jadikan bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban itu seperti Ramadan. Nah, gitu. Jadi seolah-olah kita ini, mohon maaf. Jadi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah bulan Ramadan tahun depan kita nggak dapat, tapi kita masih dapat seperti Ramadan. Nah, bapak-bapak datang ini subhanallah udah kayak ya kemarin bulan Ramadan kajian tetap jalan, walaupun mohon maaf di masjid-masjid lain berhenti istirahat dulu, fokus ibadah masing-masing. Tapi di sini masih jalan subhanallah. Nih Masjid As-Sakinah, masjid yang sakin itu damai, adem. Saya tadi masuk masjid subhanallah adem banget, subhanallah enak, AC-nya hidup masalahnya. Itu enak. Nah ini ya mumpung kita di tempat masjid yang sangat mulia, yang adem, yang enak, manfaatin. Zaman dulu, zaman Rasulullah, mana ada masjid ada AC-nya, boro-boro kipas angin nggak ada, tapi mereka tetap khusyuk sholatnya. Justru kita ini udah enak, pakai karpet, pakai apa, itu harus lebih khusyuk lagi. Karena apa? Kita udah apa? Di memadai yang lebih mantap. Ibarat nih, mohon maaf, ibarat nih wukuf di Arafah. Ya bapak-bapak yang udah pernah haji, coba perhatikan kalau wukuf di Arafah, panas Pak, tapi mereka punya tenda, betul? Tendanya pakai apa? Pakai AC, dingin. Tuh, semakin kalau AC-nya dingin, semakin apa? Seharusnya semangat, harus banyak berdoa, harus sholatnya gimana? Itu kan di wukuf Arafah itu kan subhanallah, betul-betul itu Allah langsung malaikat turun semua ngelihat hamba-hambanya siapa di antara mereka yang betul-betul beribadah pada Allah. Nah, jangan sampai ketika AC hidup dingin malah tidur, banyak tidurnya, sayang banget. Zaman Rasulullah gimana wukuf Arafahnya? Di bawah pohon, nggak pakai tenda. Ya subhanallah, ini kita harus manfaatin. Teknologi semakin canggih, harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang kita masuk ke Syarhun Nur Zolam. Nah ya, ini subhanallah. Ini masuk nazam keempat. Dari berapa kali pertemuan ini kita masih membahas tentang subhanallah ya. Ini memang apa ya, penjelasannya sangat luas. Bulan yang lalu kita membahas tentang wa alihi wa sahbihi wa man tabi'. Sekarang kita akan bahas sabila dinil haqqi ghairu mubtadi'. Sabil, sabil itu jalan.
dalam hadis wa man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Tuh, sabil itu jalan. Sabil dinil haq, ya, jadi jalan agama, din agama hak itu benar. Jadi kita menjalankan agama yang benar. Ghairu mubtadi', sambil tidak melakukan kebid'ahan. Nah, ini dia bid'ah. Kalau ngomongin masalah bid'ah ini nggak ada selesai-selesainya, ya. Tapi tergantung kita. Kita akan coba kupas, ya, terkait dengan nazam ini yang keempat, ya, di akhir. Coba kita lihat, bismillah. Qauluhu sabil dinil haq. Jadi perkataan Syekh Ahmad Marzuki dalam kalimat sabil dinil haq dijelaskan bahwa qala al-Fayyumi fil misbahi was sabil at-tariq wa yuzakkar wa yu'annas qala Ibnu Suqait wa jama' al-mu'annas sabul kama qalu unuq wa jama' al-mudzakkir subul wa subul din al-ahkamus syari'iyyah. Jadi kata Syekh Ahmad Marzuki dijelaskan bahwa Syekh Al-Fayyumi berkata dalam kitab Al-Misbah bahwa kata sabil berarti kata torik. Kalau di Saudi, di Arab, kalau kita umroh nih, subhanallah, torik ya, haji, torik. Nah, itu jalan torik, tapi nggak menggunakan kata sabil. Jalan yang bisa torik ini umum, bisa muzakkar dan juga bisa muannas. Ibnu Suqait berkata bahwa bentuk jamak muannas dari kata sabil adalah subul. Nah, sekarang kita akan bahas tentang al-ahkamus syari'iyyah, ya. Wal haqqul ma wafaqa al-kitab was sunnah wal ijma' awil qiyas wa huwa khilaful batil. Jadi jamak dari mufrad anik, dari unuk, jamaknya dari unuk jamak, mufrad itu apa sih? Tunggal. Sedangkan bentuk jamak mudzakarnya adalah subul. Sabil itu mufrad tunggal, subul itu jamak banyak. Jadi banyak jamak. Dalam Al-Qur'an itu wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uhu wa la tattabi'us subulah. Nah, Allah menggunakan kalimat subulah, kata subulah berarti jangan ikuti jalan-jalan yang membuat kalian itu cerai-berai, hancur, berantakan. Hidup kalian itu ini. Nah, itu subul. Subul itu dari kata sabil. Jamak banyak. Nah, yang dimaksud dengan jalan agama adalah hukum-hukum syariat. Al-haq, ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Qur'an pasti, ya. Kita harus mengambil sumbernya dari Al-Qur'an yang pertama, yang kedua hadis, ya, yang ketiga ijma ulama, al-qiyas, ya. Ini kebalikan dari hak, yaitu batil, ya. Perkataan Syekh Ahmad Marzuki ghairu mubtadi'. Nah, sekarang qauluhu, kata Syekh Ahmad Marzuki ghairu mubtadi' itu jangan melakukan kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Nanti kita bahas. Hal min qali wa man tabi'a wal mubtadi' huwa man kharaja 'anil haqqi wa wal madmum. Bid'ah itu adalah mubtadi', orang yang melakukan kebid'ahan, berarti man kharaja, siapa yang keluar, anil haqqi, dari kebenaran. Jadi dia melakukan di luar kebenaran, wa huwal mazmum, maka dia akan menjadi orang yang celaka, tercela. Ya, nah, kita akan bahas sekarang bid'ah. Qalal ulama, mohon maaf Ustaz, buku yang ini masih ada Ustaz Fasarudin. Buku ini ada Ustaz, mohon maaf. Bukunya ada nggak? Buku yang tipis kemarin nggak ada, ya? Karena saya mau lihat bukunya ini, saya akan bahas, tapi bukunya saya akan bahas tapi terkait di buku Syahrul Zalam ini, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Saya tidak membahas di luar buku ini, konteks buku ini. Qalal ulama. Nah, di sini nggak pakai koma, seharusnya harus pakai koma. Oh, qalal ulama, koma. Di sini tidak. Qalal ulamaul bid'ah. Berarti kan ulama bid'ah mengatakan, nauzubillah. Nah, tapi di sini saya baca qalal ulama, berhenti. Jadi ulama itu mengatakan al bid'atu lugatan makana mukhtari'an ala ghairi mithal sabiq wa syar'an ma ahdatsa ala khilafi amri syari' wa hiya min haitsu hiya munqasimatan ila aqsami khamsah. Jadi ulama mengatakan bahwasanya bid'ah, ya, menurut bahasa adalah sesuatu yang diciptakan tidak sama dengan contoh yang telah ada. Jadi ibarat menciptakan yang baru.
Sedangkan menurut istilah bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan perintah syar'i, yaitu Allah dan Rasulullah. Bid'ah secara zatnya dapat dibagi menjadi 5. Nah, ini ada 5 nih. Kita tahunya bid'ah itu ada 2, betul? Bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah yang kita tahu. Tapi di dalam kitab ini, ya, Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwasanya ada 5. Ya, ternyata di situ mengambil dari kata lays. Nah, ini kita lihat dalam hadis, inna asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadis sahih. Sebenar-benar perkataan inna asdaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benar yang perkataan sebenar-benar perkataan adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'an. Wa ahsanal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara agama yang diada-adakan. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap perkara agama yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalah finnar, dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Hadis riwayat An-Nasa'i. Nah, Bapak-bapak silakan siap-siap buat pertanyaan. Memang masalah bid'ah itu banyak berpertanyaan. Bid'ah adalah segala sesuatu yang baru dalam agama yang tidak memiliki dasar Al-Quran, Sunnah, Ijma'. Tapi perlu digarisbawahi, bid'ah itu enggak semuanya sesat, ya. Enggak semua bid'ah itu tercelah. Ya, banyak ulama membagi bid'ah menjadi tadi 5. Ya, tadi bid'ah wajib. Nah, apa tuh bid'ah wajib? Saya baca Arabnya ya, karena memang biar para jamaah tahu, ini saya tidak mengada-ngada. Ahaduha, diantaranya yang pertama adalah wajib wa huwa ma tanawalathu qawaidul wujub wa adillatuhu minasyar'i katadwinil Qur'an wasyara'i idza khifa 'ala diya fa inna tabligha liman ba'dana minal quruni wajib ijma'an. Jadi bid'ah wajib itu adalah dikenal kaidah-kaidah yang wajib dan dalil-dalil kewajiban dari syariat. Contoh, mohon maaf, Al-Quran ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup dan meninggal dunia itu belum dibukukan. Jadi Al-Quran itu belum dijilid. Nah, para sahabat itu menjilid kata dwinil Quran tuh. Ya, kata dwinil Quran seperti membukukan Al-Quran. Nah, itu wajib. Kalau Al-Quran lembaran-lembaran itu tidak dijilid, nggak dibukukan, berantakan. Nah, itu bid'ah wajib pada Rasulullah tidak melakukan. Ya, nah ini harus kita pahami. Ya, kenapa? Idza khifa 'ala diya fa inna tabligh liman ba'da. Nah, ini dikhawatirkan kenapa sih akan tidak terurus nanti ayat-ayat Al-Qur'an karena menyampaikan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu syariat kepada orang-orang di kurun waktu setelah kita adalah hal yang wajib menurut ijma'. Ya, sedangkan mengosongkan atau meninggalkan penyampaiannya adalah haram. Keharaman menurut ijma'. Sebagian ulama mutakhirin menambahkan bahwa termasuk bid'ah yang wajib kifayah. Nah, seperti apa lagi? Kan nahwi. Kita belajar nahwu. Nah, Bapak-bapak udah pernah belajar nahwu belum? Grammar kalau bahasa Inggrisnya. Apakah Rasulullah belajar nahwu? Apakah waktu itu ada? Tidak ada. Tapi wajib enggak kita belajar nahwu? Wajib. Abu Aswad Ad-Duali yang menciptakan nahwu, subhanallah, kaidah-kaidah bahasa Arab, fil madhi, fil mudhari, mubtada, mukhabar, itu penting. Kenapa? Agar kita bisa memahami Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an itu banyak itu, mohon maaf, di awal alif takhoda, nggak ada fathah, nggak ada kasrah, nggak ada dhammah. Coba bisa baca nggak kita?
Ada tuh banyak tuh dalam Al-Quran, itu alif aja Pak. Tapi habis itu takhoda. Gimana bacaannya? At-takhoda, ut-takhoda, it-takhoda. Ya kan? Gimana kuncinya? Harus belajar nahwu. Nah, kita harus belajar nahwu. Nah, itu pasti it-takhoda. Nah, itu pentingnya Pak, karena yang terlihat dari apalagi huruf-huruf gundul, kitab kuning yang enggak ada harokatnya. Itu. Ya subhanallah. Nah, saya juga nih kitab gundul, saya juga harus banyak belajar. Ketika berubah harokat itu pasti berubah makna. Artinya beda. Ya, nah itu wajib. Jadi bid'ah wajib itu bukan bukan hanya, banyak sekali bid'ah wajib. Ya, kalau misalnya kita nggak belajar nahwu, sorob, ilmu ma'ani, ilmu badi, ilmu balaghah, ilmu arud, subhanallah itu banyak Pak. Saya dulu pernah belajar ilmu arud, saya baru sadar ilmu arud itu, ya Allah, itu syair-syair. Jadi kalau bikin syair itu ada rumusnya, nggak sembarangan. Itu ya, man min man, banyak itu syair-syair itu, subhanallah, ternyata ada rumusnya. Itu susah. Makanya kalau kita belajar, mohon maaf, kalau belajar di Azhar Mesir Kairo itu paling susah itu fakultas bahasa Arab, karena memang itu pelajaran-pelajaran tentang hafalan, ya, syair-syair, subhanallah, banyak orang menghindar. Tapi itu hebatnya kalau belajar di situ ilmunya, ya, betul-betul harus betul-betul belajar. Itu terkait bid'ah wajib. Nah, selanjutnya lawannya yaitu bid'ah haram. Ini dia. Bid'ah haram Pak, kita harus hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Wasaniyah, yang kedua adalah haram. Wa huwa kullu bid'atin tanawalatha qawaidul tahrim wa adillatu syar'iyyah kal maqbus, ya, wa taqdimul jihal 'alal ulama. Saya baca langsung terjemahannya. Jadi pengertian bid'ah haram yang dikenal kaidah-kaidah keharaman dan dalil-dalil keharaman secara syar'i. Seperti apa? Mohon maaf. Pemungutan cukai haram. Tapi kalau cukai itu tujuannya untuk baik, boleh, ya. Apalagi mendahulukan, mohon maaf, mendahulukan orang-orang bodoh dan mengakhirkan para ulama. Nah, mohon maaf ya. Maksudnya apa? Maksudnya imamnya mohon maaf gitu kan, imamnya bacanya belum rapi gitu kan, tajwidnya. Tapi ada maafnya yang lebih afdol, itu nggak boleh Pak, haram. Harus diganti, mohon maaf sekali, itu harus diganti dan disampaikan ke imamnya. Ayo kita belajar sama-sama. Itulah kita pentingnya kita belajar tahsin. Saya Pak masih belajar tahsin Pak, setiap hari Sabtu saya masih belajar tahsin dengan guru saya. Nggak pernah ada di YouTube kalau mau lihat. Saya sengaja biar saya sama belajar. Saya baru tahu ternyata alif lam mim kalau disambung itu beda. Subhanallah. Alif lam mim Allahu la. Kita baru tahunya alif lam mim baru Allahu. Ternyata kalau disambung beda. Ya Allah, ternyata ilmu itu tajwid sangat luas, ya. Itu pentingnya belajar. Alhamdulillah saya bersyukur. Saya masih belajar setiap hari Sabtu, saya tetap belajar tahsin. Saya alhamdulillah sekarang udah masuk surah Ali Imran. Saya berharap yang mudah-mudahan sampai mati saya tetap belajar. Nggak bakal berhenti. Saya nggak merasa puas, nggak merasa bisa. Saya sini tadi imam, saya harus banyak-banyak latihan. Ya, sama-sama Pak. Jangan mengharap kita udahlah saya selesai, udah tua, enggak. Kita harus semangat. Ya, jadi mohon maaf, mendahulukan, mohon maaf, orang yang belum bisa tapi mengakhirkan ulama itu haram. Ya, saya juga masih belajar, saya banyak belajar juga begini, ya. Dan memberikan kewenangan sumber-sumber syariat kepada orang-orang yang tidak layak atau tidak mumpuni itu menerimanya dengan cara mutawatir dan menjadikan orang dijadikan sebagai pedoman. Nah, di sini kita lihat bid'ah haram apa saja. Ini banyak Pak ya, bid'ah haram. Mohon maaf nih, kalau bid'ah, ya coba perhatikan ya, kalau kita lihat orang-orang kalau udah ada yang mengatakan ini haram, ini bid'ah, tinggal kitanya aja Pak, ya, jangan dibawa, mohon maaf, bukan dibawa serius, jangan terlalu dibawa kita emosi, ya. Bid'ah haram, ya, inovasi dalam agama yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ciri-ciri bid'ah haram, tidak memiliki dalil sama sekali dari Al-Quran, sunnah atau ijma', ya. Menyalahi prinsip tauhid pasti, ya. Seperti apa contohnya? Banyak ya. Contohnya haji. Kalau haji kita di mana Pak? Mekah. Nah, ada haji di misalnya di
taman mini, nah itu jelas bid'ah haram. Ya, sholatnya, ya sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Ada yang 4 rakaat, jelas haram. Yaitu mengubah, ya menyerupai ritual agama lain misalnya tuh. Ini sama. Mohon maaf, bangun rumah, bangun ini, apa biasanya Pak? Nanam kepala sapi. Itu kan nggak diajarkan, ya itu jelas ya syirik. Ya apa sih tujuannya itu? Jangan sampai ya. Mengubah cara ibadah pasti banyak ya. Dulu waktu di Malang saya pernah dengar dia membaca surat Al-Fatihah dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jelas haram. Itu nggak boleh. Tetap menggunakan pakai bahasa Arab. Ya, itu kita harus menggunakan cara ibadah kita seperti Rasul. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti apa yang aku lakukan salat. Nah, dapat menyebabkan kesesatan atau membawa kepada perbuatan syirik. Nah, ini hati-hati nih, banyak nih Pak. Mohon maaf nih. Ya, saya dengar-dengar ada sekarang, mohon maaf, film Walid ya, saya belum nonton nih. Saya dengar lagi viral Walid karena bid'ah. Ya, minum air dari kakinya, astagfirullahaladzim ya. Ini hati-hati kita Pak, hati-hati Pak, jangan sampai ikut-ikutan. Ya banyak banget ini kita ikut-ikutan padahal itu nggak benar. Contohnya apa? Mohon maaf. Sholat tarawih yang 23 rakaat cuma 5 menit. Ya coba. Ya Allah, ada yang mengatakan nggak apa-apa yang penting sholat. Astagfirullahaladzim. Rukunnya apa rukunnya? Mutmainnah atau maknina, kita harus tenang sholatnya. Nggak begitu. Jadi banyak aja pengikutnya itu loh. Nah itulah pentingnya kita belajar ilmu. Ayo kita tetap belajar, alhamdulillah kita diberi kesempatan, subhanallah. Ya ini contoh-contoh kita menyembah kuburan. Nah ini lagi rame nih. Ya saya dengar bid'ah orang yang ini jangankan nabi yang kuburan yang lain, kuburan nabi aja, Nabi Muhammad SAW itu bid'ah ketika kita mengangkat tangan. Ketika di Masjid Nabawi kita berdoa itu kalau ada penjaganya syurtah itu askari mengatakan Injil, turunkan tangannya, nggak boleh, bid'ah. Nah kita nggak usah begini, cukup begini ya, kita doa ya. Nah berdoa kepada wali yang sudah wafat agar dikabulkan hajatnya, sholat dengan format yang baru. Nah tadi ya dengan yang baru ya, menambah rakaat pada sholat fardu, na'udzubillah, hati-hati. Jangankan yang fardu, yang sunnah aja harus hati-hati. Kita harus banyak belajar. Ya, kemarin kan sholat sunat taraweh ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat sekaligus ya kan? Nah, bagaimana kalau yang 4 rakaat? Apakah 2 salam? Tidak, 1 salam. Itulah pentingnya kita belajar. Ya, amalan-amalan wirid juga sama. Ya, hati-hati zikir-zikirnya nggak sembarangan. Banyak ya. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun, kata Rasulullah. Barang siapa mengada-ngada sesuatu dalam urusan agama yang kami ini yang bukan darinya, maka itu tertolak. Hati-hati ya. Makanya ada yang mengatakan zikir imam itu boleh pakai suara, tapi ada yang mengatakan boleh pakai suara tapi enggak terus menerus. Ada yang mengatakan enggak boleh. Kenapa sih? Apa sih? Kan semuanya ada dalilnya sebenarnya. Tapi apa yang menyebabkan kalau kita pakai logika Pak ya, kenapa sih imam kita ini semua kalau habis sholat nggak boleh astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa? Coba kenapa? Apakah yang mengganggu orang yang terlambat masbuk sholatnya sehingga tidak khusyuk? Nah kalau itu yang gara-gara itu kenapa dia terlambat? Ya kan? Kita itu diharapkan kalau bisa diwajibkan sebelum azan berkumandang kita udah datang. Ya. Kita sholat sunnah dulu tenang, ya enak, nggak buru-buru. Ya azan kita dengar kita jawab, habis azan kita berdoa, habis itu sholat qobliyah, ya subhanallah, enak jadinya kan. Habis itu kita ngikutin imam, tenang, habis itu kita zikir. Tapi kalau seandainya kalau dia terlambat itu buru-buru, ya pasti bacaan sendiri. Nah, gimana caranya gimana biar adzan sebelum berkumandang kita udah di masjid. Wah, subhanallah. Ya, nih bid'ah haram. Sekarang yang ketiga bid'ah sunnah. Ini baru 2 nih, sekarang ketiga bid'ah sunnah. Ya, silakan bapak-bapak kalau ingin bertanya nanti ada waktunya bertanya karena memang banyak contoh-contoh yang ini bid'ah itu ya. Wasalituha mandub. Ya, mandub itu sunnah. Wa huwa ma tanawalatu qawaidul nadab wa adillatu kasolatut tarawih jama'atan
Ya, wa iqamati sholatul a'immah. Nah ini ya, bid'ah disunahkan adalah setiap bid'ah yang dikenai oleh kaidah-kaidah sunnah dan dalilnya seperti sholat tarawih secara berjamaah, mendirikan batas-batas wilayah bagi para imam, para qadhi, para pemerintahan. Sholat tarawih sunnah, tapi itu pun masih dipermasalahkan. 11 rakaat, oke. 23 rakaat bid'ah. Yang ada 11. Kan ada, kita pernah dengar begitu kan? Tapi itu pun ada dalil, karena Nabi Muhammad memang melaksanakan sholat tarawih 11. Tapi mungkin setelah itu kan di rumah. Ada yang mengatakan 23. Coba, ini sunnah aja masih diperkarakan. Ya kalau menurut saya pribadi, kedua-duanya betul. Buktinya Masjidil Haram 23. Ya kan? Apa yang nggak boleh itu apa? Yang tadi itu 23 rakaat tapi 5 menit, itu yang haram. Ya itu udah jelas ya, itu mencederai, ya mencederai itu jelas ya, yang melukai ya, nggak boleh itu ya, mendirikan batas. Ini sunnah. Kita perhatikan apa-apa saja contoh bid'ah sunnah. Nah di sini mengatakan bid'ah sunnah perkara baru dalam agama yang tidak dilakukan. Nah ini ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, namun sesuai dengan prinsip-prinsip umum dan syariat dan mengandung manfaat. Ini ya, mengandung manfaat keagamaan sehingga dianjurkan untuk dilakukan. Kuncinya satu, tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Ya, didukung oleh kaidah umum agama ya, seperti zikir-zikir ya, dalam hadis man sanna fil Islam sunnatah hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang membuat satu sunnah, ini dia, yang baik dalam Islam, maka baginya pahala dari perbuatan itu dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelah itu. Hadis riwayat Muslim. Ada nggak Pak bid'ah sunnah atau contoh yang kita adakan tapi Rasulullah tidak mengadakan tapi itu bermanfaat? Ada nggak? Banyak. Ini kita bikin kajian, betul kan? Ini kan subhanallah ya, ini sunnah. Ormas-ormas mengadakan organisasi masyarakat tapi bermanfaat untuk membantu orang-orang yang sedang kena musibah. Dia ngumpulin, ya dia berusaha, ya ini, itu sunnah. Padahal zaman Rasul belum ada. Itu sebab banyak ya bid'ah sunnah yang didirikan itu banyak yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, nih mengumpulkan dan membuka Al-Quran tadi sudah satu mushaf contoh-contoh bid'ah sunnah. Ya, zaman Nabi Al-Quran tidak dibukukan. Yang kedua, menulis ilmu agama dalam bentuk kitab. Tuh, nulis-nulis, tapi yang harus ada referensinya. Ya. Yang ketiga, membangun sekolah dan pesantren-pesantren. Apakah ada zaman Rasulullah pesantren-pesantren? Ya kan, subhanallah. Ya coba lihat pesantren-pesantren kan yang mereka dirikan itu banyak menciptakan orang-orang yang subhanallah ya. Apalagi Gontor, banyak pesantren-pesantren salafis ya, pesantren-pesantren juga yang lain itu subhanallah mendidik. Itu sunnah. Ya, belajar Islam, sholat tarawih berjamaah secara rutin itu sunnah. Ya, menggunakan pengeras suara. Nah, ya kan, untuk adzan dan khutbah. Ada nggak zaman Rasul mikrofon? Nah, nggak ada kan? Sunnah. Seandainya kalau nggak pakai ini, mohon maaf, apalagi sekarang pakai teknologi canggih nih, mohon maaf, YouTube, sunnah nggak? Sunnah, syiar. Ini buat orang-orang yang nggak sempet, mohon maaf, yang lagi sibuk, mungkin lagi di jalan, nggak sempet denger, nggak ikut kajian, tapi dia masih ada kesempatan dengerin YouTube. Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, saya banyak belajar dari mereka. Saya ngelihat itu bersyukur banget itu, subhanallah, ilmu-ilmu. Tapi harus hati-hati, harus kita ngelihat referensinya juga ke kitab. Kita harus balik ke kitab. Banyak orang pinter ngomong, pinter ini, pinter itu dari YouTube. Tapi banyak dari YouTube itu, mohon maaf, nggak tahu bahwasanya itu banyak juga yang doif, nggak layak diamalkan. Hati-hati juga. Itulah pentingnya kita belajar. Memang bagusnya memang dari kitab yang kitab Arab gudul langsung. Ya, nah itu ya, menggunakan pengeras suara. Nah, sekarang yang keempat, bid'ah makruh. Ya, dua lagi nih, bid'ah makruh nanti ya.
Sebentar, kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'uha, yang keempat, bid'ah makruh ma tanawatu adillatul karoha minas syariah wa qawaidah katahsisil ayyamil fadilah. Nah, ini ala ghairiha. Bid'ah makruh pengertiannya adalah setiap bid'ah yang dikenai oleh dalil-dalil makruhan dari syariat dan kaidah-kaidah seperti mengkhususkan hari-hari. Betul? Sering nggak kita? Ya, hari ini lebih bagus nih, hari besok enggak. Yang utama dibanding dengan hari-hari lain. Mohon maaf ya, makanya kita membaca surat Yasin pada malam Jumat. Nah ini ya, bid'ah enggak? Enggak. Iqra'u surat Yasin fi kulli lailatin, baca surat Yasin setiap malam. Nah, tapi kalau setiap malam Jumat kita baca ya enggak apa-apa. Tapi kita enggak mohon maaf, tidak membuat malam Jumat itu lebih afdal, tidak, tetap. Kecuali kalau membaca surat Al-Kahfi, ya, man qara'a surat Al-Kahfi, ya, barang siapa yang dia membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka dia dijauhkan dari fitnah Dajjal. Itu hadis sahih. Ya, tapi kalau untuk membaca Yasin setiap malam Jumat atau setiap, boleh, silakan. Enggak harus, oh kamu baca surat malam Jumat itu bid'ah. Tapi kan kita tetap baca, ya. Nih penting, banyak orang-orang mengatakan makruh. Ya, ini kita harus banyak belajar. Ya, tidak ada dalil khusus. Nah, bid'ah makruh itu nggak ada dalil khusus yang melarang secara tegas. Tidak termasuk dosa besar. Tapi menyalahi keutamaan atau adab yang lebih baik dalam syariat. Contohnya, ini Pak, ini yang kita sering lihat nih, menghias masjid. Saya nggak ini dalam kitab Pak ya. Kita lihat bahasa Arabnya. Saya akan contoh buat bahasa Arabnya. Ya, makruh adalah memperindah, ya kan? Dan al-makruh zakhrafa al-masajid wa tazwikul masahif, memperindah masjid-masjid dan menghiasi atau memperindah mushaf makruh. Kita akan lihat. Itulah benar-benar belajar. Maksudnya apa? Memperindah masjid dengan ukiran, warna emas, ornamen mewah. Ya, ini kalau di sini kan nggak ada nih. Kenapa Pak? Apa sih alasannya kok? Kan banyak nih masjid-masjid tulisannya subhanallah ya, panjang gitu ya, ada asmaul husna, ada tulisan ini. Kenapa? Karena dia khawatirkan sholatnya nggak khusyuk. Dia ngelihat jadi kemana-mana. Pak, boro-boro yang ada itu, yang nggak ada ini kita juga belum tentu bisa khusyuk, ya kan? Intinya adalah apa? Ya kalau kita sholat, ya kalau bisa sih ngeliat ke bawah, fokus. Ya meskipun ada tulisannya, tapi memang kalau udah terlanjur ada tulisannya nggak apa-apa. Itu jangan sampai ya dirusak, jadi merusak ini ya. Ini ya bid'ah makruh. Saya mohon maaf, saya mengatakan dalam kitab Imam Nawawi Al-Bantani, ya, ini bid'ah makruh. Selanjutnya terakhir bid'ah apa? Terakhir adalah bid'ah mubah. Terakhir ya, habis itu ada pertanyaan jawab, silakan. Wa khamisuha mubah wa huwa ma tanawaltu adillatul ibaha wa qawaiduha minas syariati khadi al manakil lid-daqiq wa fil athari awal syai'. Bid'ah mubah pengertiannya adalah setiap bid'ah yang dikenai oleh dalil-dalil mubah atau diperbolehkan dan kaidah-kaidahnya dari syariat. Seperti apa? Membuat ayak-ayakan, ya kan? Ayak-ayakan gandum. Kalau zaman sekarang itu apa? Terigu ya. Yang beras ya, apa kalau ini ayak-ayakan? Zaman Rasulullah belum ada. Boleh nggak? Ya boleh. Itu kan untuk mempermudah. Apalagi sekarang zaman teknologi udah lebih enak. Ya mobil, ya kan? Dulu mana ada Rasulullah? Zaman Rasulullah ada mobil, nggak ada. Boleh, itu bid'ah mubah, diperbolehkan selama tidak apa? Menyimpang. Ya, tidak menyimpang. Ciri-ciri mubah: tidak ada unsur ibadah khusus dalamnya, tidak menambah atau mengurangi rakaat, jelas ya, atau syariat, bersifat duniawi, bermanfaat dan tidak membawa kemudaratan. Ya, pasti bid'ah mubah itu pasti apa? Manfaat. Seperti mohon maaf sekarang Gojek, Grab, GoSend, GoFood itu bermanfaat, ya, bermanfaat bagi kita. Tapi hati-hati Pak, ya mohon maaf, ya enak dikit-dikit GoFood, dikit-dikit GoSend, lama-lama habis duit, lama-lama malas gerak, malas keluar, ya udah di rumah aja. Enggak Pak, kita juga harus keluar, ayo biar sehat, udara, jangan di rumah terus, AC ya. Ya tadi bid'ah mubah menggunakan mikrofon boleh, menulis dan mencetak Al-Quran tadi ya, menggunakan jam untuk mengatur waktu sholat. Loh, apakah ada zaman Rasulullah? Enggak ada. Itu sangat membantu.
Kita mau sholat sunnah qabliyah, ngelihat waktunya, masih lama 5 menit lagi sholat. Nah, ketika sudah mau masuk 1 menit, ya udah jangan sholat, ya udah masuk sholat wajib. Nah, ketika kita sholat sunnah, qomat sudah berkumandang, harus berhenti udah. Yang didahulukan apa? Wajib, bukan sunnahnya. Itulah pentingnya kita datang sebelum azan, ya, biar kita bisa ini ya. Itu. Jadi bid'ah mubah adalah inovasi baru dalam aspek duniawi, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya, nah, udah nih. Jadi 5 tadi bid'ah, apa saja Pak? Bid'ah haram. Contohnya apa? Pertama bid'ah wajib, membukukan Al-Qur'an, ya, dan belajar nahwu, shorab, ini dan sebagainya, ilmu-ilmu itu wajib, ilmu fikih. Yang kedua bid'ah haram, ya, seperti apa tadi, banyak haji di mana itu udah jelas haram. Yang ketiga bid'ah makruh, yang kedua ya bid'ah makruh. Yang keempat bid'ah mubah, bid'ah sunnah, ya 5. Baik, cukup. Nah, nanti ada pertanyaan. Nah, ini misalnya panjang, Pak. Iya, silakan. Iya, silakan, Pak. Ya, mari. Bismillah. Tentang bid'ah ya. Karena kan di masyarakat kita itu biasanya yang dipersoalkan Oke, Pak. Biar kedengar. adalah yang Pak, dianggapnya mohon maaf pakai mic. Ya, biar dengar. Baik ya, untuk kita semua ya. Iya. Kemudian pertanyaan saya mewakili kalian semua karena ini benar sekali tentang kita ya. Kita semua tahu ya masyarakat itu beragam pahamnya. Ya. Dan yang paling sering dipersoalkan tentang bid'ah itu adalah pertama adalah melakukan suatu amal yang tidak dicontohkan oleh Rasul. Ya. Yang tidak sepakat biasanya dipersoalkan adalah pertama talaqun niat. Ya. Baca usuli Ya, atau ya. Itu banyak yang menentang. Ya. Ada kelompok sebagian yang banyak. Yang kedua adalah ya kunut subuh itu yang suka dipersoalkan itu. Yang ketiga bersalaman setelah sholat itu yang dari fenomena di masyarakat yang dipersoalkan bahkan sampai saat ini yang mengatakan bahwa itu tidak ada contohnya dari Rasul tidak pernah melakukannya. Sebagian kelompok ada mengatakan seperti itu. Yang ketiga yang keempat tadi yang Tadi apa yang kedua? Yang pertama tadi kan niat. ya kalau niat. Ya, yang kedua? Soli ya. Ya. Yang mempersoalkan. Ya, itu hanya sebenarnya sih sebetulnya hanya beda paham aja lah ya. Tapi itu di masyarakat sampai sekarang juga kadang-kadang masih ada yang mempersoalkan usul, mempersoalkan kunut subuh, mempersoalkan bersalaman setelah sholat. Terus tadi yang zikir bersama atau zikir bersama udah sama Ustaz ya. Jadi ada istilahnya, ada keistimewaannya, juga ada kekurangannya. Betul. Jadi untuk ini mohon penjelasannya tentang baik. Baik, terima kasih. Ya, oke. Jadi pertanyaan 2-1 dengan ini ya. Baik, kan kita kalau soal kan usolli fardhu subhi atau apa kita tahu kalau niat juga dipermasalahkan Pak ya. Nawaitu shoma godin ya, contoh niat itu kan mohon maaf ada yang mengatakan itu kan bid'ah, tidak diajarkan. Tapi sebenarnya itu usolli itu ada dalilnya Pak. Tapi banyak orang-orang tidak menerima. Ya, sekarang kalau kita mau sholat niatnya apa coba? Kalau di luar itu, kalau selain usolli, ya kan? Nah, kalau saya perhatikan kalau Imam Syafi'i, kalau saya lihat mohon maaf NU, kalau niat itu kan ketika takbir, ya kan? Allah itu dalam hati kan? Allah itu lama itu. Allah, tapi kan masih ada suaranya. Dia takbir niatnya dalam di tengah-tengah takbir itu. Ada juga sebelum sholat udah niat usolli fardhu subhi. Nah, ada juga tanpa niat, maksudnya tanpa suara. Itu sebenarnya itu enggak, mohon maaf, bukan dalam kategori bid'ah. Karena memang saya dengar itu ada dalilnya. Mohon maaf, memang ada yang mengatakan bid'ah yang mungkin mereka punya wallahu alam. Dia mengatakan mungkin dia merasa belum menemukan dalilnya. Tapi ada yang mengatakan ini betul sah karena ada dalilnya. Nah, tergantung kita sekarang. Kalau saya pribadi, saya belajar dari kecil ya tentang niat, tentang ini memang itu dibetulkan, maksudnya dibenarkan. Mohon maaf kalau ada yang mengatakan, ini Ustadz ini rame nih Pak, pasti bakal begini. Iya, nggak bakal selesai. Apalagi saya yang biasa aja Ustadz, apalagi yang Ustadz yang canggih ilmu paling banyak aja kena kok masalah itu kan.
Itu kan semua kita kembalikan kepada masing-masing. Ya, oke, kalau mereka mengatakan saya harus mengingatkan nanti di akhirat, saya akan dituntut nih. Kamu kenapa nggak mengingatkan mereka bahwasanya itu bid'ah? Itu sebenarnya yang dikhawatirkan kepada mereka. Ya, tapi kita kan sudah melakukan apa yang kita lihat referensinya. Semua ada dalilnya, ya. Tapi ya mohon maaf, ya udahlah kalau masalah bid'ah itu nggak bakal selesai. Udahlah, kita ibadah, insyaallah ya, mudah-mudahan. Ya karena memang niat kita memang usolli. Ya banyak Pak, bukan masalah itu aja tentang pokoknya ya zikir, banyak lah, banyak. Yang pokoknya bid'ah yang tadi yang 5 itu ya kita sekedar tahu dulu. Ya memang penting, itulah pentingnya kita belajar, ya terkait dengan oh ini nggak boleh, ini ya ini disunahkan, ya. Oke, kalau untuk usul itu diperbolehkan Pak. Ya mohon maaf kalau ada yang mengatakan nggak boleh, mohon maaf. Saya ya mungkin ilmunya juga kurang luas ya. Saya masih banyak belajar. Iya, iya, iya. Yang kedua ini Pak ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait dengan bid'ah, apakah tahlilan yang dilaksanakan untuk anggota keluarga yang meninggal dunia adalah bid'ah? Ya, saya waktu mohon maaf ya itu kan belum pernah tahlilan. Ya, belum pernah tahlilan, di pesantren juga enggak tahlilan, tapi di kompleks saya juga Muhammadiyah enggak tahlilan. Tapi saya pribadi Pak, saya kalau ada tahlilan saya ikut. Enggak mempermasalahkan. Ya, karena memang ada yang mengatakan itu bid'ah, tidak diajarkan ya, karena tidak diajarkan Rasulullah. Ada orang sudah meninggal cukup. Nah pernah saya ngikutin, mohon maaf, tahlilannya Muhammadiyah, tapi dia nggak pakai suara, hanya memberikan nasihat tanpa pakai doa-doa. Ya, tapi kalau NU saya ikuti itu dari awal sampai akhir ada semua. Ya, saya ikuti tetap gitu kan. Saya tidak tidak mempermasalahkan. Tahlilan saya ikut selama tahlilan itu mohon maaf, ya ini jangan sampai disalahgunakan, mohon maaf ya, yang sohibul musibah itu mohon maaf nggak punya apa-apa dipaksa tahlilan, ya mohon maaf. Coba kalau tahlilan pasti ada minumnya, ya kan, mohon maaf ada makannya, tradisi pulang bawa bekal, ya kan itu. Nah tapi mohon maaf sohibul musibah nggak punya apa-apa, memaksakan diri untuk berhutang, itu yang bid'ah Pak, yang nggak boleh ya. Itu yang kasihan. Ya kalau misalnya dari lingkungan itu tahu bahwasanya dia nggak punya apa-apa, udah nggak perlu mengadakan tahlilan. Kalau ingin mengadakan tahlilan silakan ya dibuat, maksudnya uang dari mana, ayo patung. Tapi jangan sampai memberatkan. Jangan sampai ada orang patungan memaksa diri juga nggak ikhlas, betul? Ya kan, pingin, waduh ini ada yang datang nih Pak, kita ada yang mau tahlilan ya, ayo bantu-bantu. Tapi dia mohon maaf, yang minta bantuan itu sebenarnya nggak punya sesuatu, tapi terpaksa dia, nggak ngasih nggak enak, datang lagi, ya kan? Itu makanya hati-hati. Sebenarnya tahlilan ini boleh, tapi hati-hati jangan sampai disalahgunakan. Ya acara-acara yang mohon maaf, kenapa ulang tahun kan misalnya nih, kalau saya tahlilan ulang tahun, ya kan, kenapa ada yang mengatakan bid'ah? Ya karena apa? Karena mengeluarkan uang mohon maaf yang nggak bermanfaat. Beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, akhirnya dapat ini, banyak pengeluaran gitu kan. Tapi boleh kalau misalnya dalam rangka mendoakan yang ulang tahun, boleh. Tapi hati-hati jangan pakai lilin, ditiup lilinnya ya. Nggak perlu, cukup kue bagi-bagi. Istilah ulang tahun itu tasyakuran. Alhamdulillah saya masih diberikan Allah umur sehat, yuk bagi-bagi, ayo sama-sama. Tapi jangan berharap apa biasanya kalau ulang tahun berharap apa? Kado, ya kan? Biasanya gitu tuh. Wah, banyak kadonya nih. Dikit kadonya, sedih dia. Nggak ikhlas dia, ulang tahunnya banyak pengeluarannya, nggak jauh beda sama pernikahan. Sama kan pernikahan juga Pak ya? Bikin, ya Allah Pak, hati-hati Pak, jangan sampai jangan maksa-maksain diri. Ya, bikin tenda atau bikin nyewa gedung biar orang-orang bilangnya gimana anak saya. Ayo coba, ya kan? Dipaksa-paksain ngutang lagi, ya Allah. Enggak Pak, jangan gitu Pak. Udahlah ya, kalau pernikahan secukupnya aja, sederhana ya. Karena memang banyak itu orang-orang buat pesta pernikahan tapi makannya pada berdiri, ya kan, nggak menyediakan kursi
Ya itu kan nggak boleh, sediakan kursinya. Udah sederhana aja, di rumah juga enak kok saya lihat, bikin tenda ada kursinya ya kan, saya lihat itu ya udah enak, ngambil prasmanan, subhanallah. Cuma kalau di gedung-gedung mah nggak ada kursinya, meja tengah semua, udah makanya pada ini berdiri semua, itu susahnya ya. Nah udah pokoknya kita harus pinter-pinter ngatur. Ya kalau tahlilan ini ya, kalau bid'ah betul, tapi kalau disalahgunakan ya, memaksakan diri, harus ngelihat, jangan sampai yang tuan rumahnya, kecuali kalau tuan rumahnya ngadain sendiri, maksudnya mengadakan, oke, dia mampu, oke, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dijadikan biasaan, Pak. Mohon maaf, ada sebelum musabah dia nggak punya apa-apa, tahlilan, tapi mohon maaf cuma air putih, Pak, aqua gelas, itu pun dari jamaah yang ngasih, dia nggak punya apa-apa. Orang lagi musibah, ya mohon maaf nih kan, dia pasti dia mikir, dia lagi banyak utang nih yang meninggal nih kan, harus bayar utang, harus ini, cicilannya banyak, boro-boro mau begituan ya. Nah, para jamaah yang datang tahlilan hati-hati juga, jangan sampai tahlilan pulang nggak bawa apa-apa, sedih. Ini gimana nih, tahlilan nggak ada makanan, astagfirullahaladzim. Itu yang namanya bid'ah. Betul? Iya, tuh itu yang tidak diajarkan Rasulullah. Membuat sesuatu yang baru, kalau itu bermanfaat boleh, tapi kalau itu mudaratnya banyak itu. Ada tuh aliran lain, mohon maaf aliran lain. Dia datang Pak, tahlilan datang. Ketika ada makanan, dia nggak mau makan, Pak. Coba bayangin, Pak. Dia datang, tapi nggak mau makan. Bid'ah. Makanan itu bid'ah. Ya karena apa? Dia mikir ini orang lagi susah, lagi dapat musibah. Kita yang datang malah yang nggak dapat musibah, yang dapat untung. Katanya ya pokoknya hati-hati aja ya, pinter-pinter, mohon maaf, pinter-pinter RT, RW, DKM kalau dia meninggal jangan, ngobrol dulu baik-baik, apa yang dibutuhkan kita bisa bantu ya Pak ya. Tuh. Nah itu intinya, memang kalau bilang tahlilan bid'ah ya karena menyusahkan sohibul musibah. Ya karena lagi susah, lagi dapat musibah, ditambah lagi musibah dengan mengeluarkan uang. Ya, astagfirullahaladzim ya Pak ya. Apalagi apa membeda-bedakan. Wah keren ini, wah ini yang meninggal orang kaya nih, pasti enak makanan. Udah ngincer itu kan, pulangnya wah bakal dapat apa, sajadah apa. Emang mau haji, emang berangkat haji apa begini. Ya tapi Pak ya, kalau tahlilan udahlah lillahi ta'ala, kita mendoakan almarhum yang sudah meninggal, udah fokus. Doanya juga kita fokus, udah ya jangan banyak ini, udah habis itu pulang, udah selesai, jangan mikirin makan minum. Banyak orang habis tahlilan ngobrol, itu kan ngobrol lama, jangan minum, ngopi apa semua. Nah ini gimana nih, kan ngobrol situ ya Allah ya. Apalagi yang meninggal itu suaminya, yang ngobrol laki-lakinya temen. Itu mah ada tujuan tertentu lagi. Ya astagfirullahaladzim, mohon maaf Pak ya. Oke silakan, ada pertanyaan lagi? Oh ya Pak. Ya silakan. Ya apa tuh? Belum dibahas Pak, harus ya. Tentang niat. Ya. Tadi pertanyaan Pak Haji tentang salam. Oh salam ya. Bunuh. Ya. Zikir habis sholat tadi belum dijawab. Ya, makasih Pak, makasih. Ini saking semangatnya nih. Ya, saya deh Pak, mohon maaf. Tadi ada sih tentang bid'ah sunnah, bid'ah mubah, itu membolehkan kita habis sholat itu salaman. Ya, saya ingat Pak, mohon maaf, saya jadi imam di mall, ya, karena saya imam sholat asar. Ya, nah di sini kan mengatakan boleh salam habis sholat subuh dan sholat asar. Habis sholat imam, saya itu kalau makmum di masjid mall-mall itu pasti imamnya bersalaman, saya salaman. Saya imam, selesai, assalamualaikum, saya salaman Pak, ngadep. Apa yang terjadi? Yang pertama saya salaman itu nolak, sebegini. Di situ Pak, astagfirullahaladzim, pertama kali saya salaman ditolak itu. Saya langsung kedua, saya salaman yang kedua itu udah kemana-mana pikiran saya tuh. Udah, ya Allah kok bisa saya ditolak itu. Langsung saya nggak zikir, saya mikir ya astagfirullahaladzim, untung makmumnya nggak banyak, cuma satu baris. Saya yakin makmum yang lain itu kesel ngelihat itu, maksudnya bukan kesel ya, kecewa ngelihat gimana perasaan saya digituin. Jadi saya salaman diginiin gitu. Dalam hati saya, apa yang dilakukan itu kan sebenarnya menurut dia baik, benar, karena salaman habis sholat itu kan bid'ah gitu kan. Tapi mohon maaf caranya, karena saya selama ini salaman dengan mohon maaf ada yang itu tetap salaman, menerima walaupun dia mengatakan bid'ah. Contoh, mohon maaf ada yang mohon maaf non muslim ya, misalnya assalamualaikum kepada kita.
Nah, kita jawabnya gimana? Apakah kita diam aja? Nggak boleh salam sama saya. Gitu nggak? Kan enggak. Tapi dengan apa? Waalaikum. Waalaikum aja Pak, bukan waalaikumsalam. Waalaikum senyum. Pak Ustadz, selamat Hari Idul Fitri ya. Oh ya, makasih. Masa kita diem? Nggak boleh kamu ngucapin ini. Karena saya nggak ngucapin kamu selamat Natal. Ya kan begitu kan? Kamu nggak boleh. Nggak begitu Pak. Kita harus toleransi. Yang bukan yang kita dengan non Muslim aja kita tetap toleransi, tapi harus dengan ikut syariat-syariatnya ya. Kita harus batas-batasnya. Apalagi dengan sesama Muslim. Ya kalau dia mengatakan bid'ah, oke lah saya ngerti. Tapi nggak, ya mohon maaf gitu kan. Yang paling tidak, ya gitu aja boleh nggak apa-apa. Yang penting mesti nerima. Tapi nggak begini. Saya jadi, ya Allah. Ya kalau saya salaman dengan mohon maaf, ya bukan mahram saya atau dengan wanita lain saya begini, dia begini, ya wajar. Orang nggak boleh. Ya kan? Itu masih ada yang mengatakan boleh. Nah ya itu saya di situ, ya Allah ya dah. Astagfirullahaladzim gitu. Tapi saya habis itu kalau jadi imam di mall, jadi mikir-mikir lagi Pak. Takut terulang lagi. Ya itu ya, terus zikir, ya mohon maaf, zikir. Itu boleh pakai suara gitu kan. Tapi memang ada yang mengatakan boleh tapi nggak secara terus-menerus. Boleh terus, silahkan. Ya kan, selama tidak, mohon maaf ya, itu kan banyak yang mengatakan bid'ah. Mohon maaf kalau ada yang tidak setuju dengan saya, mohon maaf. Ya saya mengambil dalil-dalil yang ada gitu kan, memang diperbolehkan. Ya Pak, silakan, ada lagi? Dah, cukup. Ya mohon maaf Pak ya, kalau terkait bid'ah memang mohon maaf, nggak bakal selesai. Ya, ada lagi Pak? Ya, ada lagi. Ada itu, ya. Apa ya? Masih ada satu. Dari pertanyaan Pak Haji, Masih ada satu. yang belum disebut itu tentang kunut. Kunut, Iya. doa kunut. Pak, doa kunut itu boleh disunahkan, ada 3 mazhab membolehkan. Ya, tapi ada satu mazhab, mohon maaf, yang tidak membolehkan. Tapi ada satu mazhab bukan bacaannya beda, maksudnya dia mungkin tidak subuh. Ada satu mazhab ini mengatakan boleh kunut tapi ketika ada kejadian, ya kan? Itu boleh. Tapi 2 mazhab boleh, sunnah. Ya walaupun mohon maaf ada yang mengatakan haram, maksudnya bid'ah. Doa kunut boleh Pak. Saya pribadi mohon maaf, saya pribadi kalau jadi imam saya harus menyesuaikan Pak, itu yang penting. Jangan sampai mohon maaf gitu ya. Walaupun kita udah terbiasa kunut di masjid itu, terus di masjid lain tidak kunut, harus ikutin Pak. Nggak boleh. Misalnya makmum situ nggak ada kunut, dia kunut ya nggak boleh, harus ngomong dulu. Ya mohon maaf, walaupun itu sunnah. Jangan sampai membuat jamaah itu kecewa. Kita harus tahu, ya. Itu banyak tuh imam-imam itu sebenarnya ngikutin dia. Pak ada kunut nggak? Ada kunut. Sama saya itu kalau nggak ada kunut nggak kunut. Kalau ada kunut saya ikut kunut. Ayo saya menyesuaikan, ya menyesuaikan. Tapi kan biasanya saya tanya juga, habis sholat ada zikirnya? Ada. Nah saya khawatir zikirnya nggak sama dengan zikir yang biasa Bapak pakai, ya kan? Makanya saya diam. Gitu. Saya harus menyesuaikan. Saya selalu ingat, Pak bisa nggak usah zikir, langsung doa biar enak gitu kan. Nah nanti biar nggak muncul yang ini itu ya, kalau misalnya langsung doa boleh. Itulah memang kalau doa kunut boleh Pak, subuh boleh. Ya mohon maaf kalau ada yang mengatakan ya biasa Pak kalau ini nggak ada kunut, ya nggak apa-apa. Ya toh coba kalau kita lihat Pak, saya pribadi kalau ngeliat imamnya nggak kunut sih nggak kunut. Masa saya harus kunut, dia imamnya udah sujud, ya kan? Nggak begitu. Tapi saya perhatikan imamnya kunut juga banyak orang nggak kunut. Coba ngapain? Diem tangannya. Terus dia baca apa dong? Bengong. Ya kan? Berarti khusyuknya hilang. Apakah dia berdoa? Apakah dia nunggu? Kita nggak tahu. Nah kalau kita kan masih bisa. Amin ya Allah. Apalagi kalau kita tahu artinya Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah. Berilah kami petunjuk. Apa yang kau beri petunjuk ya Allah tuh. Wa afina fiman afait, wa afina fiman afait. Ya Allah, maafkan kami ya Allah, gitu kan. Tuh. Itu kan ada arti-artinya. Itulah pentingnya kita belajar, ya. Itu Pak, jadi zikir boleh, kunut boleh. Mohon maaf ya, apa lagi salaman. Kalau salaman, kalau saya perhatikan habis subuh sama asar yang boleh. Setelah itu ya boleh, sebenarnya boleh aja, tapi ya itulah. Ya makanya saya berani salaman, kenapa? Habis sholat asar boleh. Tapi ternyata nggak boleh sama dia gitu kan, dilarang. Ya saya mau ngapain lagi? Tapi saya nggak ngamuk-ngamuk Pak. Untungnya saya nggak emosi. Kamu kenapa nggak mau sama saya? Kan nggak begitu. Coba kalau orang lain, mohon maaf ya. Bisa jadi kalau dia emosian, marah-marah, dia mempunyai dalil, ini udah masa habis sholat kita berantem,
Ya kan? Nah, ya mohon maaf ya, ini terkait bid'ah panjang kalau kita bahas. Ya, tapi kita tahulah bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh dan bid'ah mubah. Ya itu tinggal nanti kita apa? Insyaallah kalau ada pertanyaan lain, kalau ada yang lupa boleh nanti bulan depan kita. Oke, kita tutup dengan doa apa ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina min jami'il ahwal wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairat wal hayati ba'dal mamat innaka antal mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'al islamana islamul muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashi'in wa niyyatana niyyatal mukhlasin wa dhunubana ya Allah dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimatis syuhada wa dakhilna al jannata ya rabbal alamin. Allahumma ati nafsana wa taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafar majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf ya kalau apabila ada kesalahan ya dalam tutur kata, mohon maaf kalau apabila ada tentang bid'ah ini saya masih saya masih banyak belajar Pak. Mohon maaf. Ya terima kasih. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.